Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube TK Fransiskus 2 Rawa Laut. Salam sehat, salam Fransiskus berjiwa besar. Papa, Mama, dan anak-anak semuanya, pada hari ini kita akan merayakan Hari Paskah. Apa itu Paskah? Paskah adalah kebangkitan Tuhan. Sebelum memulai acara hari ini, kita akan membukanya dengan lagu pembuka, Kristus Bangkit. Dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi teman-teman. Sebelum kita merayakan kebangkitan Yesus, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih atas hari kebangkitan Yesus Putramu. Yesus mencintai kami dengan mengalami sengsara dan wafat di salib. Kini Yesus telah bangkit dan membuat hati kami bergembira. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bukalah hati dan budi kami agar bisa mendengarkan sabda-Mu dengan baik. Amin. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan bersama. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir. Yesus dan murid-muridnya mengadakan perjamuan di sebuah ruangan. Di situ sudah tersedia meja dan perlengkapan perjamuan. Ada makanan, roti, anggur, dan juga ada yang lainnya. Lalu Yesus mengambil roti, membagikannya kepada muridnya. Demikian juga dengan air anggur. Yesus mengambil cawan berisi air anggur dan membagikannya kepada para muridnya. Yesus berkata, "Inilah tubuhku dan darahku. Ingatlah ini sebagai kenangan akan aku." Yesus berdoa di Taman Getsemani. Setelah mengadakan perjamuan bersama muridnya, Yesus berdoa. Yesus mengajak serta Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Lalu Yesus mulai berdoa, sementara murid-muridnya tertidur. Yesus mendekati mereka dan membangunkan supaya mereka berjaga-jaga. Tetapi sampai 3 kali mereka tetap tertidur sementara Yesus berdoa. Setelah selesai berdoa, Yesus mengajak muridnya untuk meninggalkan taman. Dengar suara gemuruh orang banyak, dan juga ada Yudas murid Yesus bersama dengan tentara dan pemimpin agama Yahudi. Yudas berkata kepada pemimpin agama, "Orang yang akan kucium itu yang akan engkau tangkap." Lalu Yudas mendekati Yesus dan mencium Yesus, tetapi Yudas tidak berani menatap wajah Yesus. Yesus berkata kepada Yudas, "Apakah dengan ciuman engkau menyerahkan anak manusia?" Lalu tentara dan para pemimpin agama menangkap Yesus dan membawa Yesus ke hadapan Pilatus.
Yesus diadili. Para pemimpin agama dan para tentara membawa Yesus dengan tangan terikat ke hadapan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Pilatus bertanya kepada Yesus, "Apakah engkau raja?" Yesus menjawab, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Sampai beberapa kali Pilatus menanyakan hal itu kepada Yesus. Akhirnya Pilatus menyerahkan kembali Yesus kepada para pemimpin agama karena tidak menemukan kesalahan Yesus, dan mengajak Yesus supaya dibawa kepada Herodes. Lalu sampai di hadapan Herodes, Yesus ditanya kembali oleh Herodes, tetapi Yesus tidak mau menjawab. Akhirnya Herodes lelah dan dia menyarankan kembali kepada para pemimpin bangsa Yahudi supaya membawa Yesus kembali ke hadapan Pilatus. Sampai di hadapan Pilatus, Yesus tidak menjawab pertanyaan dari Pilatus. Orang-orang semakin berteriak, "Salibkan dia! Salibkan dia! Bebaskan Barabas!" Barabas adalah salah seorang tahanan yang ada di situ. Karena Pilatus tidak menemukan kesalahan kepada Yesus, maka Pilatus menyerahkan Yesus kepada orang banyak untuk disalibkan. Yesus memanggul salib. Setelah Yesus diadili, lalu Yesus dipaksa untuk memanggul salib. Tentara-tentara memaksa Yesus meletakkan salib yang berat di punggung Yesus, dan dengan segera mereka menyuruh Yesus untuk jalan memanggul salib dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota. Yesus jatuh sampai 3 kali. Perjalanan Yesus dari rumah Pilatus sampai ke puncak Golgota, banyak sekali peristiwa yang dialaminya. Terjatuh yang pertama, kedua, sampai yang ketiga. Dan juga Yesus mendapat pertolongan dari Simon yang baru pulang dari ladangnya. Dan Yesus juga bertemu dengan Ibu Veronica yang iba melihat Yesus dan mengusap wajahnya dengan sapu tangan. Yesus juga menasihati beberapa ibu-ibu dan anak-anak yang menangisi Yesus. Setelah sampai di puncak Golgota, para tentara memaksa melepas pakaian Yesus. Bahkan mereka mengundi jubah Yesus. Lalu setelah itu mereka merebahkan Yesus di atas salib, merentangkan tangannya kiri dan kanan serta kakinya, lalu dipaku di kayu salib. Beberapa jam Yesus bergulat dengan rasa sakit dan juga rasa sedih. Tepat saat pukul 3 sore, Yesus tidak kuasa lagi merasakan sakit yang teramat sangat. Lalu Yesus berteriak dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Lalu Yesus menundukkan kepalanya dan wafat di sana. Yesus diturunkan dari salib. Setelah Yesus wafat, seorang muridnya yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap kepada Pilatus dan meminta jenazah Yesus. Lalu Yesus bersama dengan Ibu Maria Magdalena, Ibu Maria istri Kleopas, dan Ibu Maria Bunda Yesus menurunkan jenazah Yesus, memberikan rempah-rempah dan wangi-wangian, dan memberikan kain kafan pada tubuh Yesus. Di dekat situ terdapat sebuah makam kosong. Lalu mereka membawa jenazah Yesus ke makam itu dan memakamkan jenazah Yesus di makam tersebut.
Kubur kosong. Pagi-pagi beberapa wanita mendatangi makam Yesus. Mereka membawa rempah-rempah dan wangi-wangian untuk diberikan ke tubuh Yesus. Sampai di depan makam, mereka terkejut karena batu penutup makam sudah tergeser. Mereka melihat makam Yesus sudah kosong. Tiba-tiba, seorang malaikat turun dari atas langit, lalu menyapa para wanita. "Siapa yang kau cari? Yesus sudah bangkit." Para wanita tadi kembali memasuki makam Yesus dan mendapati kalau makam itu benar-benar sudah kosong, hanya tinggal kain kafan. Lalu mereka bergegas keluar dan mereka pergi menemui para murid Yesus untuk menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit. Anak-anak, baru saja kita mendengarkan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kita akan melanjutkan dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih-Mu. Karena kebangkitan-Mu, kami berjanji akan bangkit dari kemalasan, menjadi anak-anak yang baik, rajin belajar dan mau patuh kepada orang tua, suster dan ibu guru. Semoga kami tetap bersemangat melakukan tugas dari ibu guru. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, demikianlah rangkaian perayaan Paskah TK Fransiskus II Rawalaut. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.